Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Viva Yuliani, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara visualisasi data pada ArcMap. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcMap-nya. Nah, bagaimana sih data yang sudah kita input sebelumnya itu divisualisasikan untuk mengetahui proporsi data yang sudah diinput antara SD, SMP, SMA itu memiliki persentase berapa, dan itu dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart bar ataupun chart pie atau chart yang lainnya. Nah, di sini kita masukkan data SHP-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data SHP Besuki Join. Nah, pada data SHP Besuki Join ini saya telah melakukan input data tabel, yaitu berupa jumlah penduduk SD, SMP, hingga SMA. Dapat dilihat pada video saya sebelumnya. Nah, kita drag ke table of content. Nah, setelah selesai kita add data SHP-nya ke lembar kerja, caranya jika kita ingin memasukkan diagram yang akan kita buat itu, ubah tampilannya terlebih dahulu menjadi layout view. Caranya yaitu kita pilih pada pojok kiri bawah. Di sini ada tampilan data view, ada layout view. Nah, di sini kita pilih yang layout view. Nah, layout view di sini merupakan visualisasi peta di atas kertas yang fungsinya data ini siap cetak sehingga peta yang kita buat itu dapat diekspor, baik dapat berupa JPG, PNG, ataupun PDF. Nah, pada kotak yang ada di dalam ini merupakan frame dari petanya. Nah, untuk garis yang luar ini merupakan garis batas kertasnya. Nah, ukuran kertasnya di sini pada tampilan layout view ini dapat kita ubah sesuai yang kita inginkan dengan mengklik file di sini pada pojok kiri atas, lalu pilih yang Page and Print Setup. Nah, pada jendela Page and Print Setup di sini kita dapat mengubah size kertasnya menjadi ukuran A4, A3, A5, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan ukuran yang A4. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, biasanya juga pada peta itu kita buat kertasnya menjadi posisi landscape. Kita kembali lagi pada Page and Print Setup, kita atur rotasinya. Pada orientation di sini kita pilih yang landscape. Lalu kita klik OK. Nah, pada pertanyaan ini kita kecilkan supaya sesuai dengan kertas A4-nya. Misalkan seperti ini. Nah, untuk gambar petanya ini kita dapat
klik tools yang zoom out. Zoom out atau zoom in, sesuaikan dengan ininya, ukuran poemnya. Misalkan seperti ini. Nah, lalu untuk visualisasi data tabelnya menjadi diagram, untuk membuat diagram batangnya itu caranya kita klik kanan pada data SHP-nya, lalu pilih open attribute tabel. Nah, setelah itu kita pilih yang tabel option. Kita pilih graph untuk membuat diagramnya. Nah, diagram yang kita buat ini dari data yang sudah kita input, baik itu dari jumlah penduduk, atau SD, atau SMP, atau SMA. Sini saya misalkan akan membuat diagram jumlah SDN pada Kecamatan Besuki. Pada graph type di sini saya pilih yang diagram batang atau chart bar. Di sini saya pilih yang vertical bar. Lalu pada value file di sini kita pilih yang SDN. Nah, maka akan tampil diagram batangnya pada samping di sini. Pada file optional di sini kita pilih yang desa, text label filenya juga. Nah, maka tampilan pada absis X-nya di sini itu berupa nama-nama desa yang ada di Kecamatan Besuki, yaitu ada Blowo, Langkat, Blimbing, Widowapayu, Sumberjo, Jetis, dan lain-lain. Nah, untuk add to legend sama show labels di sini itu bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan. Misalkan saya akan menonaktifkan legendanya. Nah, maka legendanya akan hilang. Jika kita akan menggunakan show label sini untuk menunjukkan labelnya, kita klik centang pada kolom yang tersedia ini, maka akan tampil jumlah dan nama desanya pada setiap diagram batangnya ini. Saya tidak akan menampilkannya. Nah, pada kalau di sini kita dapat mengubah warna, ada match with layer. Nah, maksudnya di sini nih itu warna diagramnya sesuai dengan warna data SHP pada peta yang tadi itu. Jika menggunakan palet itu akan seperti ini tampilan warnanya. Jika custom akan seperti ini. Sini saya akan pilih yang palet. Nah, pada sampingnya itu kita juga dapat memilih mau klasik, default, modern, Excel, ataupun pastel. Sini saya akan menggunakan yang modern. Nah, pada stylenya juga kita bisa atur mau yang rectangle, piramid, silinder atau ellipse, dan lain-lainnya ini, dan macam-macam yang lainnya ini. Sini saya akan menggunakan yang rectangle saja. Nah, pada multiple board type di sini kita pilih yang non.
Nah, pada build size ini bisa diatur ukuran diagramnya. Terserah mau berapa sesuai keinginan kita sendiri. Nah, di sini juga pada sampingnya itu terdapat show border. Jika kita centang pada kolomnya, maka akan tampil garis pinggir pada setiap diagram batangnya. Nah, jika sudah selesai, kita klik next. Pada titel di sini kita ubah namanya menjadi jumlah SDN Kecamatan Besuki. Nah, untuk foto di sini biasanya diisikan sumber dari data SDN ini, data jumlahnya itu dari mana, didapatkan dari mana. Nah, itu saya mendapatkan data jumlah-jumlah di sini ini itu dari BPS, maka di sini kita tulis sumbernya yaitu data BPS 2021. Nah, pada bawahnya ini kita dapat mengubah tampilannya menjadi 3D ataupun tidak. Akan seperti ini jika menggunakan 3D. Setelah itu, pada akses properties di sini kita hapus ini. Nah, setelah selesai, kita klik finish. Nah, maka tampilannya akan tampil seperti ini terlebih dahulu. Jika dan ini data diagram bar chartnya di sini itu dapat kita tampilkan pada peta. Caranya yaitu dengan klik kanan pada diagram batangnya, lalu kita pilih yang add to layout. Maka akan tampil seperti ini. Nah, jika ini tidak ada nama desanya, itu kita dapat memperbesar ini terlebih dahulu supaya terlihat semua seperti ini. Maka terlihat semua nama-nama desanya. Ini kita hapus dulu. Kita pilih add to layout kembali. Nah, maka telah tampil nama-nama dari desanya. Nah, di sini bar chartnya dapat menampilkan angka pada absis Y-nya dan pada absis X-nya itu nama-nama desanya. Nah, selain kita menampilkan diagramnya pada lembar kerja di sini, kita juga dapat mengekspor diagramnya. Nah, di sini kita bisa mengekspornya dengan format bitmap, JPG, PDF, dan yang lainnya. Di sini juga kita dapat print data diagramnya ini. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan bagaimana membuat perbandingan persentase antara jumlah SDN, SDN, dan juga MI. Caranya yaitu dengan mengklik kanan pada SHP. Lalu yang sebelumnya cara yang pertama itu menggunakan open attribute tabel. Nah, cara yang kedua di sini menggunakan properties. Nah, di sini kita pilih yang charts. Kita dapat menggunakan yang pie atau bar ataupun stage. Misalnya saya akan menggunakan yang pie terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membandingkan jumlah antara SD negeri, SD swasta, dan juga madrasah. Ini file selectionnya kita masukkan SDN, SDS, lalu MI. Nah, colors-nya di sini dapat kita ubah. Misalkan saya ubah ini. Nah, setelah selesai kita coba apply. Nah, maka akan muncul pada setiap desanya di Kecamatan Besuki ini. Saya akan ubah warnanya lagi menjadi namun di sini kan sudah tertera perbandingan jumlahnya antara SDN, SDS, dan juga MI, tapi kita belum tahu di sini ini desa apa, di sini desa apa, di sini desa apa, itu belum terlihat nama desanya. Itu kita dapat memunculkan nama-nama desanya di peta ini dengan mengklik properties lagi, lalu pilih yang labels. Nah, di sini pada labels kita dapat memunculkan nama desanya di Kecamatan Besuki itu. Label filenya kita pilih desa. Untuk fontnya kita bisa ubah, terserah mau yang mana, dan ukuran fontnya juga kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Dan setelah selesai, jangan lupa ini pada label features in this layer itu dicentang. Nah, setelah selesai, ya udah klik OK. Maka pada tiap-tiap daerahnya ini sudah terdapat nama-nama desanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini kan dalam masih berupa pie chart. Nah, jika menggunakan bar chart itu seperti ini. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan bar chartnya. Kita pilih simbologi lagi. Pada chart di sini kita pilih yang bar per column. Nah, kita klik OK. Nah, jika menggunakan bar chart, maka tampilannya akan seperti ini. Lebih jelasnya lagi, coba kita perbesar. Nah, sini telah terdapat nama-nama di setiap desanya, dan juga diagram chartnya tentang jumlah SDN, tentang perbandingan jumlah SDN, SDS, dan juga MI. Nah, bedanya dengan diagram ini,
pada diagram batang yang di sini itu caranya menggunakan open atribut tabel. Nah, sedangkan cara yang di perbandingan jumlahnya ini menggunakan simbologi. Bedanya antara cara yang pertama dan cara yang kedua di sini yaitu pada diagram yang cara menggunakan open atribut tabel itu hanya dapat menampilkan satu variabel, sedangkan cara yang menggunakan properties ini dapat membandingkan serta menampilkan beberapa variabel. Nah, cukup sekian video tutorial saya tentang data visualisasi tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.